97.5 Live I'm Recovery of South Recover the Nation Players. Tadi Rini udah janjikan, Rini mau tanya sama ahlinya mengenai kesehatan dan kecantikan kulit. Barengan sama Dr. Mary Aldila Rahmanita MKK, Diploma Siptek, owner dari klinik kecantikan Dr. Mary Unggul, skincare Palembang seputar treatment kulit dan juga kecantikan kulit players. Dr. Mary. Halo. Dr. Mary, kalau masalah kulit gitu, yang paling sering dikeluhkan gitu sama Rini juga pribadi, teman-teman juga adalah flek hitam di wajah atau mungkin flek hitam pada wajah. Yes, atau bekas jerawat kayak gitu, itu nyebelin banget Dokter Mary, nggak hilang-hilang. Itu biasanya kalau untuk flek hitam di wajah gitu penyebabnya itu karena apa sih, Dokter Mary? Jadi kalau flek hitam pada wajah itu sebenarnya penyebabnya multifaktor. Apa Yang pertama tuh? kita harus tahu dulu patofisiologinya ya, patofisiologi kenapa terjadinya flek itu. Flek itu kan merupakan bercak yang datar dan berwarna kecoklatan. Jadi dia lebih gelap dibanding warna sekitarnya. Flek ini terjadi karena apa? Karena terjadinya penumpukan melanin pada kulit. Jadi melanin itu apa? Melanin adalah pigmen yang memberi warna pada kulit, pada bola mata, pada rambut. Sehingga semakin tinggi kadar melaninnya itu, maka kulit akan semakin gelap. Nah, penumpukan melanin itu di suatu area wajah tertentu itu yang mengakibatkan warna kulit yang pigmen melaninnya itu tinggi lebih gelap dibandingkan area sekitarnya. Nah, itu pertama patofisiologinya dari flek. Lalu kemudian penyebabnya itu sebenarnya multifaktor. Jadi berbeda-beda di tiap individu. Misalnya saya ada flek, terus Mbak Rini juga ada flek misalnya, atau ada players yang juga punya flek, itu berbeda-beda dia penyebabnya. Yang pertama bisa karena faktor genetik. Oke. Nah, jadi 50-60% pasien atau orang yang punya riwayat flek di keluarga, dia juga akan menderita flek juga sama. Oke. Itu. Terus kemudian faktor yang kedua karena obat-obatan hormonal atau pengaruh hormonal. Nah, pengaruh hormonal ini karena ada perubahan hormon estrogen dan progesteron. Nah, maka dari itu wanita yang rentan mengalami perubahan hormonal lebih sering kejadian fleknya dibandingkan dengan laki-laki. Karena kita kan ada siklus menstruasi, terus ada siklus kehamilan juga, terus kemudian juga terkadang harus mengkonsumsi obat-obatan hormonal seperti KB. Itu penyebabnya yang kedua. Terus kemudian penyebab dari flek atau bintik bisa karena obat-obatan tertentu yang mengakibatkan terjadinya hipersensitivitas pada kulit. Nah, ini ada banyak, ada listnya tuh. Tetapi jangan khawatir, kayak obat-obatan demam, obat pilek, obat flu biasanya enggak. Dia biasanya obat-obat yang untuk pengobatan tiroid dan sebagainya, itu juga bisa mengakibatkan terjadinya flek. Terus kemudian penyebab yang paling banyak yaitu 90%-nya karena sinar matahari atau sinar UV. Maka sebenarnya kalau flek hitam itu bisa dicegah nggak, Dokter Mary? Bisa. Kalau misalnya kita lihat dulu penyebabnya apa kan. Mencegahnya kalau misalnya kita aktivitasnya banyak di luar, maka mencegahnya ya dengan menggunakan sunscreen. Sunscreen itu yang kita pakai yang wajib ya dokter ya? Baik, iya wajib. SPF-nya paling enggak untuk kita yang areanya tropis, SPF-nya 30, atau yang mengandung PA+++, jadi perlindungan UVA-nya juga bagus, UVB-nya juga bagus. Kemudian ya itu juga menjaga pola dan lifestyle hidup yang sehat. Ya, cara mencegah yang paling gampang. Lalu gunakan skincare yang sesuai dengan jenis dan kebutuhan kulit. Bener tuh, harus dicari skincare yang cakep ya, Dokter Mary ya. Tapi ini pertanyaan titipan dari teman Rini ya. Dia kan punya flek di wajahnya, Dokter Mary. Dia takut banget ini flek bisa melebar nggak sih katanya? Bisa, kalau misalnya tidak dilakukan pengobatan dan terapi lebih dini. Jadi ya kalau udah ada flek, otomatis sunscreen kita harus rajin-rajin di-apply ulang gitu. Jadi kan penggunaan sunscreen itu paling nggak 4-6 jam harus diulang. Itu kalau misalnya tidak diulang bisa melebar.
Mm-mm. Terus kemudian juga bisa juga karena penyebabnya juga ditambah gitu, penyebab dari fleknya. Misalnya temannya Mbak Rini tahu-tahu mengkonsumsi pil KB, ya bisa melebar dia. Jadi penyebabnya masih ada. Jadi proses terbentuknya flek masih terjadi. Mm. Terus kemudian ya penyebab-penyebabnya masih ada itu yang bikin fleknya bisa tambah melebar. Bahaya ya dokter Mary untuk flek sendiri. Bahaya nggak sih dokter? Kalau flek itu sendiri sebenarnya nggak berbahaya ya, karena dia bukan suatu penyakit keganasan gitu ya, kecuali Uh, kalau fleknya tiba-tiba terasa nyeri, terus merah, terus uh, udah gitu tiba-tiba menonjol gitu uh. kan areanya apa permukaannya tiba-tiba menonjol bisa jadi berbahaya. Tetapi kan kalau flek pengertian dari awalnya sendiri sebenarnya dia datar kan. Kalau misalnya dia tetap datar dan tidak nyeri itu sebenarnya nggak berbahaya, cuman berbahaya secara penampilan dan Iya. estetik. Pede, jadi nggak pede nantinya ya dokter. Treatmentnya Jadi apa nggak dokter pede. untuk testen flek hitam sendiri nih? Treatmentnya? Treatmentnya ini juga bervariasi ya, kita sesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan kulit. Yang Uh-uh. pertama, treatmentnya yaitu topikal, yaitu pengobatan topikal menggunakan obat-obatan skincare atau obat oles. Nah, Uh-uh. ini biasanya kita berikan krim-krim dengan kandungan pencerah atau whitening agent. Uh-uh. Nah, whitening agent ini seperti arbutin, Uh-uh. licorice, Uh-uh. atau tretinoin, atau hidroquinon, azelaic acid. Nah, itu semuanya bahan-bahan yang mencerahkan dan mempercepat regenerasi kulit sehingga kulitnya juga nanti akan lebih baik dan lebih sehat. Oke. Itu terapinya. Cuman yaitu kadang-kadang yang fleknya tipenya berat atau yang Uh-uh. melasmanya tipenya tebal itu Uh-uh. harus menggunakan krem-krem yang dosisnya juga harus agak tinggi. Nah, ini biasanya ada labelnya ya, label merah, dan ini nggak bisa digunakan sembarangan, harus dilakukan kontrol dan pengawasan secara rutin. Oke, berarti emang harus konsultasi sama ahlinya ya. Ini Ya, kayaknya kalau misalnya beli bebas nanti jadi bumerang. asli bener dokter Mary. Makanya nanti Rini mau kasih tahu teman Rini ini cocok nih di klinik kecantikan dokter Mary Unul Skincare untuk konsultasi fleknya tuh, ya kan? Biar makin Ya, pede, ya kan? oke. Tadi kan udah obat topikal ya, yang pertama ya. Itu yang pertama. Ada lagi dokter Yang Mary? pertama. Hmm. Ada lagi yang kedua yaitu menggunakan suplemen-suplemen dan obat-obat yang bersifat antioksidan. Hmm. Jadi dia juga dapat mencerahkan dan menghambat pabrik pembentuk melanin itu. Oke. Dia bisa seperti vitamin C, terus kemudian juga glutathione. Mungkin players di sini udah pada dengar kali ya, udah pada pernah dengar kali ya glutathione. Jadi glutathione itu sebenarnya ada di dalam tubuh kita, tetapi seiring pertambahan usia menurun. Nah, maka dari itu menurunnya glutathione ini mengakibatkan kulit menjadi kusam, terus kemudian juga flek bisa timbul. Mengkonsumsi suplemen yang mengandung glutathione dapat dapat membantu kulit agar lebih cerah dan memudarkan flek. Di samping itu harus konsultasi dulu ya, dokter Mary ya. Iya, Jangan ya, harus konsultasi dulu. iya bagusnya gitu ya kalau suplemen kan, jadi kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan aktivitas hari-hari. Itu yang kedua. Ada lagi dokter Mary untuk treatment? Ya, yang ketiga yaitu kita lakukan tindakan atau pengobatan kalau di klinik. Unggul Skincare biasanya ada chemical peeling, untuk flek, terus ada juga suntik flek untuk suntik atau injeksi flek. Nah, kalau chemical peeling ini sebenarnya merupakan tindakan yang tujuannya untuk melakukan pengelupasan secara terkontrol. Jadi untuk mengangkat lapisan kulit mati atau fleknya itu sendiri. Tapi ya memang harus dilakukan pengawasan. Jadi kalau bisa sebelum peeling itu apa yang harus dilakukan pasiennya, sesudah peeling itu ada yang tidak boleh panas-panasan, tidak boleh pakai make up, terus kemudian juga kalau bisa itu ya jangan berkomunikasi dengan banyak orang ya, nanti soalnya habis peeling itu kan ada downtime-nya ya, jadi kulit tuh kayak gosong dulu, ngelupas dulu, kan beberapa, aduh ternyata habis peeling
jadi malah nggak pede kan, padahal hasil yang diharapkan setelah peeling itu ya setelah masa downtime-nya itu selesai 5 sampai 2 minggu bahkan. Harus Jadi dia disiplin, lebih bagus, lebih Mary ya. sehat. Iya, itu chemical peeling yang di klinik. Terus kemudian yang terakhir tindakan untuk flek-nya itu sendiri laser. Laser Oke. flek. Itu yang paling cepat kah dokter Mary? Itu yang paling cepat kan? Sebenarnya tergantung jenis flek dan kebutuhan kulitnya dan tipe kulitnya sih ya. Kita nggak bisa juga kalau pasien ada flek terus kita langsung tembak harus laser nih biar bagus, nggak juga. Kalau kulitnya udah tipis ya kita nggak bisa melakukan laser. Gitu. Ya, chemical peeling pun kita juga harus yang superficial ya atau dangkal. Gitu. Kalau tidak nanti kulitnya malah responnya nggak bagus, malah jadinya tambah lebar fleknya karena kan segala tindakan dokter itu ada resiko. Yes. Nah, kalau laser ini sendiri dia memang lebih ada positifnya karena menggunakan energi dan gelombang yang terfokus pada area flek itu. Jadi kita bisa menentukan area ini aja yang mau ditembak nih, misalnya bintik-bintik hitam pada wajah, jadi cuma area itu aja yang kiranya nanti mengelupas, ya nanti merah, jadi biasanya tidak mengganggu penampilan kan, mengganggu aktivitas flek. Dan kerjanya laser ini dia lebih cenderung lebih dalam sih, jadi dapat mengatasi flek yang lebih dalam. Sakit nggak dokter? Pada area kulit. Sakit nggak dokter Mary? Rata-rata kalau di klinik sih kita lakukan anestesi dan rata-rata sih di tempat lain juga lakukan anestesi ya. Jadi anestesi oles itu jadi nggak berasa sakitnya. Ya paling kaget aja karena bunyinya heboh kan kalau laser tok 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 gitu. Tapi hasilnya wah bikin heboh ya kan, terkaget-kaget. Nah player ini sih nggak semuanya ngelupas sih, ada black doll juga. Black doll itu bikin ini juga. Kalau black doll dia nggak mesti mengelupas, malah cerah biasa. Dan downtime kalau. Dan responnya gitu tergantung kulit masing-masing juga ya dokter Mary jadinya ya. Iya, makanya kalau bisa sih habis laser sama sih kita juga hindari aktivitas yang panas berlebih. Jangan jemur-jemuran dulu ya. Make up dulu. Iya, sama seperti chemical peeling. Yes, players. Dokter Mary nanti kita akan lanjut lagi ngobrol. Rini akan tanya lagi seputar treatment untuk kulit dan juga kecantikan kulit. Players juga jangan kemana-mana. Kalau mau tanya tinggal di WhatsApp aja di 0881 975 975 ya. Nanti Rini balik lagi masih di Pack and Play. Halo, Dokter Mary, kita break satu lagu sebentar ya. Ya, oke. Terputus tadi ya. Iya, wow tadi. Internetnya ya kayaknya ya. Iya. Tapi keluhan selama pandemi kayak gini paling banyak apa, Dokter Mary? Sebenarnya sih acne ya, karena masker. Betul. Makanya itu rencananya kalau ada talk show selanjutnya membahasnya mengenai masne itu. Yes, benar. Teman-teman Rini itu yang paling banyak jerawat. Gitu, iya. Pakai masker, gue jadi jerawatan katanya kayak begitu. Iya. Nggak pakai masker aja udah kadang-kadang timbul jerawat. Makanya jerawat bikin pusing sebenarnya. Bekasnya juga itu jadi flek. Kalau misalnya fleknya karena itu kan karena jerawat, bekas jerawat sama aja, ngilangin juga susah juga. Yang pertama bekasnya warna merah. Nah itu dia tuh Dokter Mary. Udah nyut-nyutan ya kan pada saat apalagi jerawatnya. Ini tuh termasuk yang kalau punya jerawat tuh jerawat gede gitu. Apalagi sebelum menstruasi ya. Pasti dia gede, kadang di dagu gitu, kadang di sini ini aja masih nih. Ininya tuh nyerinya itu kadang-kadang, apalagi kalau mau sholat ya sujud di bagian kening itu sakit. Yang penting ini aja Mbak Dini rajin minum antioksidan, suplemen, vitamin. Jadi dia cepat ininya. Kayaknya unstable nih ya. Dokter Mary kita masuk on air lagi ya. Oke.
Dan di 7.5 Live Recover Yourself, Recover the Nation Players. Rini masih barengan sama Dr. Mary Aldila Rahmanita MKK Diploma Siptek. Ini beliau owner dari klinik kecantikan Dr. Mary Unggul Skincare Palembang Players. Jadi yang ngobrol tuh mengenai kecantikan kulit, treatment, ngilangin flek. Players bisa dengerin juga kok via streaming di www.plaza.id. Dr. Mary, tadi kita udah bahas ya Iya, Mbak Rini. macam-macam tuh treatmentnya, ada suplemen, terus juga yang terakhir pakai laser. Tapi kalau di klinik kecantikan Dr. Mary Unggul Skincare Palembang, itu treatmentnya apa aja tuh? Selain ngatasin flek hitam dan juga jerawat, apalagi kalau di klinik kecantikan Dr. Mary Unggul Skincare Palembang untuk treatmentnya? Treatment kita ada juga anti-aging. Anti-aging itu seperti anti penuaan ya. Contohnya botox, filler, ada tarik benang atau tanam benang juga, ada suntik kolagen stimulator, dan skin booster. Terus juga ada yang untuk mengatasi keratosis seboroik atau area-area apa seperti menonjol-nonjol kayak kutil gitu di area wajah. Itu juga bisa? Lalat, bisa juga. Karena itu sebenarnya proses penuaan loh. Kalau bintik keratosis yang kayak daging-daging menonjol di area wajah itu sebenarnya tanda-tanda penuaan juga. Karena pengaruh sinar matahari juga bisa. Jadi itu bisa ditangani ya dokter sebenarnya lebih dini ya? Iya, betul. Nah kalau untuk promonya bagi dong Dr. Mary, ada nggak di Dr. Mary Unggul Skincare nih? Rini kan suka promo. Kalau kita promonya yang pertama itu di Unggul Skincare sekarang itu ada promo facial whitening. Facial whitening bagi para players yang datang karena mendengarkan talk show kita nih. Jadi dari 110.000 jadi 80.000. Lumayan kan bikin kulit jadi cerah dan putih dan cerah gitu kan. Buang-buang komedo. Terus ada juga promo kita facial premium. Jadi include dia ada facialnya, terus ada microdermabrasi untuk mengangkat kulit mati. Ada RF untuk pengencangan juga, itu promo dari 500.000 jadi 350.000. Wow, ya ampun, promonya banyak banget. Dr. Mary kok baik banget sih. Ini kalau yang untuk jerawat kita ada promo juga facial, peeling sama sinar. Jadi dari harga 260 jadi 210. Jadi ini untuk mengurangi kadar minyak di wajah, mengangkat kulit mati dan mematikan bakteri penyebab jerawat. Yes tuh players. Jadi bisa langsung datang, lokasinya di mana dokter? Di Jalan Musiraya nomor 699, Tako Sialang Palembang. Dekat dengan PDAM Tirtamusi atau Simpang Dogan ya. Lokasinya gampang tuh. Dogan. Jadi untuk info lebih lanjut, ini bisa hubungin kemana players? Dr. Mary? Bisa kepo-kepo Instagram @drmary_unggul skincare. Bisa juga WA di 0813 369 8370 untuk info dan reservasi treatment dan konsultasi. Bisa juga kepo-kepo TikTok kita nih. TikTok DR Mary Unggul Skincare. DR Mary_Unggul Skincare. Di situ ada tips-tips, tapi tips-tipsnya ya dengan musik kan, dengan joget. Keren. Oh, tips-tips mengenai kulit kayak gitu Dr. Mary ya? Iya, biar lebih mudah diterima ya untuk infonya ya. Nah, players kalau untuk informasi lebih lanjut tinggal dicek aja semuanya lengkap di Instagramnya Dr. Mary di DR Mary_Unggul Skincare. Jadi untuk kontaknya semuanya, promonya semuanya players bisa dilihat di Instagramnya Dr. Mary Unggul Skincare. Dr. Mary, terima kasih banyak pagi ini sudah ngobrol, udah kasih tahu Rini mengenai treatment kulit dan juga kecantikan, karena masa pandemi bukan berarti kita malah nggak jadi prioritas untuk kesehatan kulit ya Dr. Mary ya? Iya betul. Justru malah makin banyak yang kusam karena stres kan. Nah, itu dia, ya kan? Dr. Mary, terima kasih banyak ya.
Iya, sama-sama Mbak Rini. Sehat terus, sampein juga sama teman-teman yang lain. Ya, sehat-sehat juga. Play FM dan players. Bye Dokter Mary. Dadah. Udah ya. Ini siapa nggak kedengeran ya? Halo Dokter Mary. Iya. Iya, Dokter Mary makasih banyak ya udah ngobrol pagi ini di Plug and Play. Ini operator Ya. yang bantu nih namanya Noval. Ini Noval. Ini Noval. Oh, sip, salam kenal. Dokter Mary makasih banyak sekali lagi ya, sampai salam Ya. sama yang lain. Sehat-sehat terus. Sehat-sehat terus, mudah-mudahan kita Amin. sehat semua, nggak pakai acara isoman ya. Amin, amin. Semoga corona cepat beres ya. Biar cari cuannya enak. Beres deh cepet. Biar nggak deg-degan semuanya, beritanya isinya bikin stres. Makanya biar kita bisa aman tuh enak, nggak pakai curiga-curiga ya. Biar kita bisa cepat ketemu juga. Dokter Mary, sampai ketemu lagi ya. Makasih banyak. Kasih ya Mbak Rini ya. Ini izin live ya. Makasih Dokter Mary, dah. Dah.